Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian semua masih tentang sholawat, riyadhah, yasin, wakiyah, dan teman-temannya. So guys, jadi kemarin itu aku sempet dicurhatin sama temen aku dan dia udah aku kasih kayak saran, masukan dan bla bla bla. Nah, dia kayak dia itu mengeluhnya tentang kayak misalkan dia itu punya komitmen, misalkan dia pengen istiqomah yasin, waqiah dan sholawat, tapi di awal bulan dia masih semangat, tapi pas udah di tengah bahkan di akhir dia jadi kayak males, mager kayak gitu, atau mungkin bahkan jadi nggak yakin juga. Nah, jadi hari ini aku bakalan memberikan tips ke kalian gimana caranya biar kalian itu bisa istiqomah dengan segala komitmen kalian. Jadi ini tips ini mungkin bisa kalian terapkan di komitmen kalian yang lain, nggak harus sholawat dan riyadhah, yasin, wakiyah doang gitu. So guys, jadi mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa kayak ragu, kalian jadi tidak yakin, terus akhirnya kalian tuh nggak istiqomah melaksanakan komitmen kalian gitu. Jadi ada beberapa sebab yang kalian bisa kayak gitu. Jadi yang menyebabkan kalian itu ragu, kurang yakin, terus akhirnya kalian tuh nggak istiqomah, kalian jadi males, itu sebenarnya yang sudah pernah terjadi kepada diri aku pribadi dan temen aku juga pernah diceritain sama temen aku. Mungkin gini ya, aku juga pernah kayak merasakan, misalkan aku berdoa sama Allah gitu, tapi aku tidak kunjung merasakan kayak kok orang-orang bisa ya dapet ini gitu, kok aku enggak gitu. Kayak kita tuh nggak merasakan keajaiban tuh datang pada kita gitu. Jadi kayak kita udah melaksanakan istiqomah sholawat, yasin, wakiyah, tapi kok gue nggak dapet apa-apa gitu. Jadi kayak dari situlah kita tumbuh kayak rasa males, kita jadi kurang yakin, kita jadi nggak istiqomah gitu. Bahkan ada yang misalkan kita doa, ya Allah saya pengen HP baru, ternyata malah kita udah melaksanakan sholawat, yasin, wakiyah, ternyata kita nggak malah dapet HP baru, tapi kita malah mendapatkan musibah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat kita jadi kurang istiqomah, kita jadi nggak yakin, kita jadi males buat melanjutkan si riyadhah kita, seperti itu guys. Nah, buat kalian yang merasa kayak gitu, kalian jangan bersedih hati. Jadi aku punya beberapa tips buat kalian agar kalian bisa tetap istiqomah dengan segala komitmen kalian. Oke, tips yang pertama adalah mulai dari hati. Jadi, apapun niat kalian, apapun usaha kalian, apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian itu semuanya harus dimulai dari hati dan dilaksanakan dengan hati. Meskipun kadang ya berat, kayak kita tanda kutip kurang ikhlas atau kayak gimana. Kita mulai aja dulu, nanti lama-lama kita akan bisa ikhlas dengan semuanya. Jadi kayak kita pokoknya poin pertama itu harus mulai dari hati gitu. Kayaknya semuanya apapun yang kalian lakukan di luar bersolawat, istiqomah bersolawat dan yasin, wakiyah pun, kalian pun juga harus lakukan semua itu dengan hati kalian. Tips yang kedua adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena yang pertama tadi kita mulai dari hati, start with heart. Yang menggerakkan hati kita itu siapa? Allah. Makanya kita minta sama yang punya hati kita, minta sama yang menggerakkan hati kita agar kita bisa melaksanakan apapun yang akan kita lakukan. Niat kita, usaha kita itu bisa dengan hati yang ikhlas. Tips yang ketiga adalah melihat testimoni. Jadi aku itu semenjak bikin konten kayak gini, alhamdulillah banyak teman-temanku yang mengirimkan testimoni ke aku. Jadi kayak mereka alhamdulillah welcome banget dengan konten aku yang kayak gini, ya meskipun ada lah ya sebagian yang kurang, tapi alhamdulillahnya banyak yang welcome. Jadi kayak aku sering banget dapat testimoni, alhamdulillah aku kemarin itu lolos KSM
Ya alhamdulillah kemarin aku dapat rezeki, all shopku banjir order, kemarin aku gini kayak gue tuh ngelihat chat-chat yang kalian kirim ke aku itu kayak jadi semangat gitu guys. Aku jadi kayak seneng, aduh enak ya ternyata, seenggaknya hidup kita itu biar sedikit bermanfaat, nggak cuman kentang doang. Oke. Nah buat kalian yang mungkin baru mulai atau kayak gitu, nah kalian bisa tuh cari di YouTube, terus kalian search dengan keyword keajaiban sholawat. Itu udah banyak banget yang bikin video-video tentang keajaiban sholawat. Kalian bisa cari di situ dan kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Dan kenapa aku menyarankan kalian untuk melihat testimoni? Karena dengan kalian melihat testimoni itu kalian jadi kayak misalkan nih kalian nonton ya dengan Sholawat bisa kebeli mobil mewah gitu. kayak, terus kalian tuh jadi mikir gitu, dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Jadi kayak kita jadi tergerak hatinya buat melakukan sholawat, yasin waqiah dan teman-temannya kayak gitu. Jadi kita jadi lebih semangat lagi buat melakukan riadoh kayak gitu guys. Jadi melihat testimoni itu sebenarnya juga penting biar kita lebih tergerak hatinya gitu. Oke, dan tips yang keempat adalah just do it. Ya udah, kalian lakuin. Kalau kalian udah pertama, kalian udah niat, kalian mulai dari hati, kalian udah berdoa, itu sekalian udah sering-sering lihat testimoni kayak gitu, ya udah kalian lakuin. Tunggu apa lagi gitu kan. Kalian buat yang mungkin masih pemula, kalian bisa sedikit-sedikit dulu kan bisa lihat video aku sebelum ini. Aku juga udah ngasih tips-tips buat pemula juga kayak gitu. Jadi kayak udah lakuin, dan mungkin pada saat rasa malas itu datang ke kalian, itu udah pasti guys, pasti malas itu bakalan datang. Karena kayak udah, ya udah biasa pasti malas. Meskipun aku pun juga kadang malas. Jadi kayak pada saat kalian melakukan riado terus kalian tiba-tiba malas itu datang ke kalian, itu kayak kalian inget lagi, wah impianku tuh banyak, tapi kenapa gue malas? Kalau gue malas ya gue nggak bakal bisa ngedapetin apa yang gue pengenin kayak gitu. Jadi kayak inget lagi apa yang kalian pengenin. Jadi kayak kalau lo mau kaya ya kamu harus kerja keras, istilahnya kan kayak gitu. Jadi seperti itu kan, bisalah menyimpulkan sendiri kan. Nah ini ada sedikit satu tips tambahan dari aku. Jadi ini yang udah pernah aku saranin ke teman aku juga yang dia pengen bisa istiqomah gitu. Jadi aku itu buat absen guys. Jadi kalian tahu absen. Jadi kan kalau aku aplikasi yang paling sering aku buka itu kan WhatsApp. Kayak apalagi sekarang lagi daring, yang semuanya mungkin banyak di WA gitu kan. Jadi aku bikin absen di WhatsApp. Jadi absennya itu kayak gini. Jadi ini guys, aku bikin kayak absennya. Jadi ini tuh grup WhatsApp yang isinya cuman aku doang. Ini pas waktu pertama bikin itu aku masukin WA adik aku. Nah terus pas udah aku bikin grupnya itu dia aku keluarin, terus akhirnya tinggal aku doang. Nah ini namanya aku kasih nama charging iman. Terserah sih kalau kalian pengen bikin juga terserah mau kalian namain apa. Nah ini di sini kayak kalian bisa lihat ini. Nah ini yasin waqiah everyday, terus ini absennya sholawat, terus tahajud duha, puasa Senin Kamis. Nah jadi ini kayak gini, ini ada absennya kayak gini. Kalau lagi haid juga di absen. Nah kayak gini sini ada doa-doanya juga yang aku impiin itu apa. Nah kayak gitu kalian bisa praktekin, jadi kayak sekreatif kalian aja sih sebenarnya. Nah dengan cara kalian bikin absen kayak gitu, kalian tuh jadi kayak ngerasa ada tanggungan gitu kan, ada beban. Wah gue belum absen nih hari ini gitu. Kalau misalkan kalian hari ini nggak ngelakuin, aduh nanti kalau gue nggak ngelakuin kan absen gue jadi bolong gitu. Jadi kayak kita lebih punya tanggung jawab gitu, melatih tanggung jawab aja sih sebenarnya. Jadi itu bisa kalian coba, atau kalau nggak kalian coba juga nggak apa-apa sih, tapi menurut aku sih lebih enak dicoba gitu kan.
So guys, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah aku harus bikin video apa. Kalau kalian pengen sharing tentang pengalaman sholawat ataupun kalian pengen tanya-tanya ke aku, kalian bisa kok komen. Atau kalian gak mau komen, kalian bisa DM ke Instagram aku @inditrelik. Pasti aku balas. So terima kasih semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.